Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang implementasi Constraint Application Protocol (CoAP) pada sistem pengamatan kelembapan tanah. Perkenalkan, saya Tito Yustanto sebagai moderator. Lanjut, Nazar Al-Adawiyah sebagai pemapar materi kedua, Sabrina Citra sebagai pemapar materi pertama. Internet of Things merupakan suatu jaringan yang dapat menghubungkan berbagai perangkat dalam dunia fisik menggunakan protokol yang tersedia. Secara umum, IoT terdiri dari 3 komponen, yaitu Things, Middleware, dan Cloud. Masing-masing komponen tersebut memiliki keberagaman sebagai contoh pada protokol komunikasi yang digunakan seperti CoAP, MQTT, HTTP, XMPP, dan sebagainya. Berbagai penelitian telah dilakukan, dan dalam penelitiannya mengusulkan sebuah framework untuk perangkat IoT yang resource constraints, yaitu dengan menerapkan Constraint Application Protocol (CoAP) dalam komunikasi client-server. Penggunaan CoAP didasarkan pada penggunaan sumber daya yang minim, sehingga cocok diimplementasikan pada lingkungan IoT yang memiliki keterbatasan. Constraint Application Protocol adalah suatu web transfer protokol khusus untuk penggunaan dengan node terbatas dan jaringan yang dibatasi. Baiklah, Constraint Application Protocol adalah suatu web CoAP dikembangkan oleh International Engineering Task Force atau IETF. Merupakan suatu protokol layer aplikasi dan termasuk ke dalam standar RFC 7252 CoAP yang juga merupakan suatu lightweight protokol dimaksudkan untuk digunakan sebagai pengganti HTTP untuk menjadi protokol pada layar aplikasi di dalam IoT atau Internet of Things. CoAP menyediakan model interaksi request atau response antara aplikasi dan endpoint. Dikarenakan CoAP memiliki beberapa fitur yang menyerupai HTTP. Tidak seperti HTTP yang beroperasi pada TCP, CoAP beroperasi pada UDP untuk menghindari congestion control yang kompleks. CoAP memiliki Representational State Transfer atau RETS arsitektur, sehingga menyediakan URI dan metode seperti get, post, put, and delete. Untuk mengimbangi dari kekurangan UDP, CoAP memiliki sebuah mekanisme reinkarnasi. Untuk mengatasi kelemahan dalam keterbatasan sumber daya, CoAP perlu mengoptimalkan panjang datagram untuk menyediakan komunikasi yang handal. Dan terdapat 4 tipe pesan yang digunakan pada CoAP untuk melakukan pertukaran data antara klien dan server. Yang pertama, confirmable atau CON, merupakan pesan yang berisi request dan memerlukan acknowledgement. Yang kedua, non-confirmable atau NON, merupakan pesan yang digunakan berulang secara teratur tanpa memerlukan acknowledgement. Yang ketiga, acknowledgement atau ACK, merupakan pesan yang berisi response. Dan yang terakhir, reset atau RST, merupakan pesan yang digunakan ketika pesan CON tidak diterima dengan benar atau terdapat konteks yang hilang.
Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai pengujian dan analisisnya. Peneliti di sini menggunakan dua jenis skenario yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah skenario pengujian payload yang bisa kita lihat di depan kita ini sekarang, dan kedua adalah skenario pengujian jarak. Pengujian payload dilakukan untuk mengetahui bagaimana performansi kinerja protokol CoAP dalam melakukan pertukaran data antara klien dan server dengan ukuran payload yang berbeda-beda. Terdapat perubahan payload sebanyak 3 kali, yaitu 16 bit, 64 bit, 128 bit. Dan yang di tabel ini adalah hasil pengujian payload. Pengujian jarak dilakukan untuk mengetahui bagaimana faktor perubahan jarak dapat mempengaruhi proses transmisi data dalam komunikasi nirkabel. Proses pengujian ini dilakukan dengan cara merubah ukuran jarak antara klien dan server dengan access point. Terdapat perubahan ukuran jarak sebanyak 3 kali, yaitu 1 meter, 5 meter, dan 10 meter yang dapat kita lihat setelah pembahasan ini. Dan peneliti menggunakan parameter quality of service atau QoS yang akan diukur pada pengujian ini adalah delay. Delay pada pengujian ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk satu kali proses request dan response pada sistem. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini. X1 sama dengan, itu untuk payload 16 bit, delaynya adalah 0,00293653 sekon. X2 adalah untuk payload 64 bit, yang nilai delaynya adalah 0,00327541. X3 adalah payload 128 bit, nilai delaynya adalah 0,049077139. Pada hasil pengujian ini dapat kita lihat bahwa terdapat kenaikan nilai delay ketika terdapat perubahan besaran payload. Jadi semakin besar payloadnya, maka nilai delaynya akan semakin besar juga. Nah, dan juga kita dapat menghitung dan dapat mengetahui terjadi kenaikan delay akibat perubahan payload dari payload 16 bit ke 64 bit, yaitu dengan cara delay X2 dikurang X1 atau nilai delay payload 64 bit dikurang nilai delay payload 16 bit, yaitu dapatlah hasil 0,00033868 sekon. Dan begitu juga dengan delay X3 dikurang X2 atau nilai delay 128 bit dikurang nilai delay 64 bit, yaitu 0,0458017998. Artinya semakin besar nilai payloadnya, maka semakin besar juga nilai delaynya. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat mekanisme block width dalam protokol CoAP. Mekanisme ini untuk mentransmisikan data yang berukuran lebih dari 64 bit. Yang kedua adalah skenario jarak. Seperti yang sudah saya jelaskan, proses pengujian ini dilakukan dengan cara merubah ukuran jarak antara klien dan server dengan access point. Terdapat perubahan ukuran jarak sebanyak 3 kali seperti pada PowerPoint kali ini, yaitu 1 meter, 5 meter, dan 10 meter. Pada hasil pengujian ini dapat kita lihat bahwa terjadi juga kenaikan nilai delay ketika terdapat perubahan ukuran jarak. Untuk membuktikannya, maka dilakukan perhitungan sebagai ada dua ini yang di depan kita ini atau di dalam PowerPoint kita ini. Yang pertama, pada perhitungan ini akan menghitung nilai delay berdasarkan perubahan payload dari 16 ke
64 bit pada jarak 5 meter. Yaitu X1 untuk payload 16 bit, nilai delay-nya 0,00309693 sekon. Yang kedua adalah X2 untuk payload 64 bit, nilai delay-nya adalah 0,00330657 sekon. Maka delay-nya adalah X2 dikurang X1 atau nilai delay 64 bit dikurang nilai delay 16 bit. Dapatlah hasilnya 0,00020969. Yang kedua ada pada perhitungan ini akan menghitung nilai delay berdasarkan perubahan jarak dari 1 meter ke 5 meter pada payload 64 bit. Yang pertama adalah Y1. Y1 itu adalah jarak 1 meter dan nilai delay-nya adalah 0,0327534 second. Yang Y2 adalah untuk jarak 5 meter dan nilai delay-nya 0,00330657 sekon. Maka delay-nya adalah Y2 dikurang Y1 atau nilai delay jarak 5 meter dikurang nilai delay jarak 1 meter. Ya, maka dapatlah 0,00031236. Kesimpulan yang dapat kami ambil di penelitian kali ini, pada penelitian implementasi protokol COAP pada sistem pengamatan kelembapan tanah dapat diketahui bagaimana membangun sebuah komunikasi protokol COAP pada sisi server dan klien. Proses komunikasi dimulai dengan request dengan tipe pesan confirmable message atau COM yang dikirimkan oleh klien kepada server. Selanjutnya, server merespon dengan mengirimkan payload yang berisi informasi kelembapan tanah dengan tipe pesan acknowledgement message ACK. Pada pengujian penelitian ini, dapat kita ketahui juga bagaimana perubahan ukuran payload dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan perubahan jarak. Hal ini dapat dilihat pada performasi protokol COAP melalui sebuah parameter delay pada hasil pengujian. Selain itu, dapat juga dilihat bagaimana mekanisme Blockwiz yang ada protokol pada COAP mempengaruhi proses transmisi untuk payload dengan ukuran lebih dari 64 bit, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama adanya mekanisme Blockwiz ini. Baiklah, terima kasih telah menyimak pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.